Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina siyama Ramadan la'allahum yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji ka ilaha min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa'a bidinil haq linahtadiya ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirun, Dr. Isbahani, khusus pada Ikhwan semua dan para ummahat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuwajahah di dalam rangka menyambut kehadiran tamu agung kita, Syahrul Adhimul Mubarak, bulan yang agung, yang penuh berkah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak tadi banyak pengurus masjid dan moderator. Sejak 6 bulan sebelumnya, kalau yang umum adalah sejak bulan Rajab, kita mengharap keberkahan bulan Rajab, Sya'ban, dan akhirnya ketemu Ramadan. Itulah yang kita harapkan. Memang sangat diharapkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan, karena sudah merupakan satu keuntungan tersendiri ketika Allah mentakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. As-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun matunibat kabair. Dari waktu ke waktu, sholat 5 waktu, dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isya sampai subuh. Di antara itu semua adalah mukaffiratun, penghapus dosa, wal jum'ah ila jum'ah, sampai Ramadan ke Ramadan yang lain. Itu merupakan penghapus dosa selama orang itu tidak berbuat dosa besar. Oleh karena itu merupakan satu indikasi bahwa kita mendapatkan ampunan. Tentu catatan selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Kita insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah Ramadan, ya, Allah mengatakan, ya, kalau ibadah yang lain buat mereka, tapi khusus Ramadan adalah untukku, dan aku yang langsung memberikan pahala. Ya, mudah-mudahan dengan keikhlasan mengikut Ramadan imanan wa ihtisaban nuwailah matakofi minta beli. Mudah-mudahan bekalnya itu. Oleh karena itu pada kali ini, ya, bulan Ramadan adalah terapi kejiwaan, ya. Selama 1 bulan penuh, ya, kita di training setiap tahun akan bisa mengendalikan nafsu, peduli dengan sesama, melembutkan jiwa kita. Kalau istilahnya penataran, ya, dari tingkat 1, tingkat 2, supaya ketakwaan kita terus meningkat. Jika kita ketika akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, udah, yang kita harapkan begitu. Untuk bekal kita selama 11 bulan yang lain dalam kehidupan, kita bisa mengendalikan nafsu, peduli dengan fakir miskin, taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah, bersifat ihsan kepada Allah. Makanya sangat penting di bulan ini, di tengah-tengah kondisi kaum muslimin hari ini cukup
prihatinkan. Beberapa bulan yang lalu ya. Tadi saya ngobrol dengan dokter S, kita keluarganya meninggal, nggak bisa dimakamkan sesuai dengan sunnah. Sholat harus berjarak, ya. Pelan-pelan kita dijauhkan dari nilai-nilai din, sunnah-sunnah Rasul. Berat gitu. Oleh karena itu kesempatan di bulan Ramadan ini, jangankan doa kita, tidur kita dinilai ibadah, dan doa kita harus yakin itu adalah mustajabah. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan kita ini betul-betul ya kita gunakan taqarrub ila Allah, ya, menguntungkan bagi diri kita sendiri, kaum muslimin pada umumnya, dan negeri kita yang sedang mengalami kondisinya seperti ini. Mungkin apa itu kaifiyah Ramadan antum sudah paham semuanya. Saya tidak terlalu banyak membahas tentang Ramadan. Bagaimana supaya kita ibadah puasa tidak sekedarkan meninggalkan makan minum, tidak akan sekedar menghilangkan haus dahaga, tapi betul-betul bisa bermanfaat. Terutama untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Kondisi hari ini kaum muslimin ya cukup memprihatinkan. Ya mau mudik aja harus pakai PCR. Ya. Pakai booster. Vaksin 1-2 nggak cukup. Betul-betul ijah kaum muslimin hari ini ya. Oleh karena itu marilah kesempatan bulan Ramadan kita raih. Taqarrub ila Allah, ya, mengharap rahmat Allah, ya, demi kepentingan diri kita dan kaum muslimin pada umumnya. Yang pertama ingin saya tanyakan, kondisi seperti ini tanggung jawab siapa? Apa kondisi ini kita limpahkan kepada tokoh-tokoh, ulama-ulama, sehingga negeri ini kaum muslimin semakin hari posisinya semakin terpojok. Saya ketika didatangi dari Mabes, Pak, ya. Gimana menurut Ustaz kondisi seperti ini? Udahlah, Pak. Arahan dari Rasulullah, wada amrul alam, ya. Alaikum bisifat itu. Saya nggak peduli, ya. Mau apa? Pak Jokowi mau apa silakan, Pak. Mereka sudah punya hitungan-hitungan. Tapi kami kaum muslimin konsentrasi alaikum bikasatikum. Konsentrasi kepada diri kita. Itulah. Bahkan di dalam apa itu satu hadis ya. Ada orang bertanya kepada Rasulullah. Saya sudah lupa namanya. Ya Rasulullah, kita menghadapi kondisi di mana penguasa itu hanya menuntut hak-haknya. Tapi kewajiban-kewajibannya enggak sampai. Bagaimana kita? Rasulullah berbalik, enggak mau jawab. Penguasa yang hanya menghendaki kewajiban, hanya dipenuhi, tapi kewajibannya enggak. Tanya berpaling ke sini, harusnya dia berbalik lagi sampai 3 kali. Laksanakan kewajiban-kewajibanmu, biar mereka melakukan seperti itu dan tuntut hakmu kepada Allah Subhanahu. Sampai ada juga satu hadis, kamu akan menghadapi satu penguasa yang kamu tahu kejelekannya, kezalimannya. Barang siapa, berpaling, berlepas diri, selamat. Tapi yang siapa mengikuti akan celaka. Apa boleh kita memerangi ya Rasulullah? Lah, bal solu ketika mereka masih sholat, tidak boleh diperangi. Saya ingin arahkan seperti itu, tanggung jawab kita hari ini seperti itu. Berarti Rasul masih memperhitungkan orang yang menjadi penguasa yang brengsek seperti itu.
Sholatnya masih jadi perintah, penghalang untuk diperangi. Sebagai penghalang mereka tidak boleh diperangi. Maka kemarin juga ada salah paham sedikit ya. Ketika kita melakukan bayan segala macam, ternyata seolah-olah kita perlu. Kita ingin mendudukkan bahwa negeri ini adalah negeri karunia Allah. Tetap sikap kita kepada pemimpin yang tidak mengambil sunnah-sunnah Rasulullah, tidak mengambil petunjuk-petunjuk Rasulullah ya. Ya Ka'ab al-Ujrah, pesan Rasulullah kepada Ka'ab al-Ujrah. Alaikum bi imaratis sufaha. Hati-hati kamu dengan pemimpin yang sufaha, bodoh. Ma imaratul sufaha. Apa itu pemimpin yang bodoh itu? Umara'u ba'di, pemimpin sesudahku, la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi. Pemimpin yang tidak mengambil sunnahku, tidak mengambil petunjukku. Wa man sadaqahum bi kadhibihim wa a'anahum bi dzulmihim laisu minni wa lastu minhum. Barang siapa membenarkan kebohongannya mereka, menolong kedaliman mereka, aku bukan bagian dari mereka dan mereka bukan dari bagian. Sanksinya begitu berat. Dalam banyak hadis disampaikan oleh Rasulullah, alaikum biqasida, konsentrasi pada dirimu sendiri. Maka ketika saya didatangi begitu, sudah Pak. Kami hanya konsentrasi bagaimana umat Islam ini bisa rukun, bisa taat ibadah. Saya nggak butuh bersih. Sehingga kondisi seperti ini, saya ketika keliling sampai 23 provinsi, saya berbicara di hadapan ulama-ulama. Saya sampaikan, mungkin Pak Yai benar tidak sempat menelaah ayat-ayat seperti ini dan kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini disalahkan kepada siapa? Kepada penguasa, nggak bisa. Mereka punya kebijakan sendiri dan punya hujah. Ulama tidak begitu berkuat. Di dalam surat An-Nur ayat 54 kalau tidak salah ya. Qul atiullahu wa atiur rasul fa in tawallaw. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian berpaling, tidak memegang erat syariat ini, ya. Alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Bagi dia Muhammad selesai tugasnya. Alaihi ma humila. Tugas Rasul sudah menyampaikan amanah, menyampaikan risalah sempurna. Selesai tugas. Wa alaikum. Kum adalah kepada orang-orang yang mengaku beriman. Ma humiltum. Bahkan kepada kalian. Sudahkah kita membawa risalah ini taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga memperbaiki keadaan dari jahiliyah kepada kondisi yang islami. Negeri ini Masya Allah, negeri karunia Allah, harus kita jaga, kita rawat. Jangan sampai mengalami kehancuran karena keteledoran kita. Saya interaksi dengan tokoh-tokoh itu pada kondisi hari ini, ya itulah. Kita termasuk bangsa yang kufur nikmat. Kita merdeka karena rahmat Allah, ya, tetapi syariat nggak berlaku. Saya sampaikan kemarin di Pekalongan, wa itahana rabbukum la in syakartum la azidan. Kita termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Nikmat-nikmat semakin jauh dari kita. Kita adab, menerima adab yang luar biasa. Jadi karena kita tidak melaksanakan amanah sebagaimana Rasul mengemban amanah itu. Jadi kondisi yang seperti ini, mengenaskan seperti ini, ya tanggung jawab kita sendiri.
Di dalam satu hadis Ibnu Abi Hatim an Ibrahim dia berkata, Al-Khallahu ila nabiyyin min anbiya'i Bani Israel. Allah memberi wahyu kepada, kata Ibrahim ya, kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Aqul li qaumika. Hendaklah katakan kepada kaummu, laisa min ahli qaryatin wala ahli baitin yakununa ala taatillah fayakhawaluna ila maksiatillah. Katakan kepada penduduk, tidaklah penduduk satu negeri, penghuni sebuah rumah, yakununa ala taatillah, yang awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendahulu kita begitu-begitu dengan semangat jihad mengusir penjajah seperti itu sampai diberikan oleh kemerdekaan. Taat kepada Allah, berjuang menghancurkan kebatilan. Kemudian fayakhawalanu, bergeser ke ila maksiatillah, kepada maksiat kepada Allah. Islam diganggu, kita diam. Islam memerintahkan untuk persatuan, kita teledor. Illa kalau sudah umat Islam kondisinya seperti itu, yang awalnya taat kepada Allah kemudian bergeser maksiat kepada Allah, illa kecuali tahawwalallahu anhum mimma yuhibbun ila ma yukrih. Allah juga akan menggeser posisinya dari hal-hal yang menyenangkan kepada hal yang tidak menyenangkan. Bukan saja tidak menyenangkan, mengenaskan hari ini kondisi umat Islam. Bagaimana? Senyum sedekah aja ditutupi pakai masker. Kondisi begitu. Jadi kondisi kita seperti itu. Semua adalah yang mengkondisikan kita. Kita bersyukur apa enggak? Kalau bersyukur la azidannakum, ditambah kenikmatan kepada Allah. Karena apa? Allah kalau sudah memberikan nikmat kepada satu kaum, ya tidak akan dirubah. Jadi begitu. Tidaklah penduduk satu negeri, penghuni sebuah rumah rata, yang awalnya taat kepada Allah kemudian bergeser, kecuali dia akan mengalami kondisi yang awalnya menyenangkan menjadi kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan mengenaskan hari ini. Ya karena waktu di Mataram di hadapan para ulama saya katakan begitu lah, sudahlah. Antara hak dan batil begitu, kedaliman merajalela seperti ini. Tidak usah disebutkan siapa pelakunya. Yang jelas kedaliman sekarang mendominasi kita. Kita berkewajiban untuk memberantas kedaliman. Tidak usah disebutkan siapa pelakunya. Maka kondisi-kondisi hari seperti itu, ya alaikum mahum itu. Pada kalian dibebankan untuk mengenal amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan Islam. Maka banyak orang, wah kita harus revolusi. Tapi tadi tidak boleh diperangi selama mereka masih sholat. Maka kita ada gerakan, tidak usah muluk-muluk, ada gerakan taghyir. Masa depan kita tergantung posisi kita, peran kita ke depan seperti apa. Kalau tidak ingin generasi kita akan semakin jauh dari Islam, ya mau tidak mau kita harus berbuat. Hadis tadi, ya. Tasdiqu dzalik bi kitabillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Dari kondisi yang menyenangkan kemudian kondisi yang mengenaskan itu tidak akan berubah selama kita tidak berupaya untuk merubah. Ya. Wa maka rabbuka wa ma lam yakum mughayyiran nikmatan an amahi ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Al-Anfal 50. Sesungguhnya Rabbmu tidak akan merubah nikmat yang sudah diberikan kepada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka merubah. Ya, merubah sendiri.
Nikmat yang harus disyukuri dirubah kekufuran sehingga kita menerima azab. Dari karena itu harus kita mengambil. Mangkana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Dalam rangka kepeduliannya. Tak kondisi kita hari ini, siapa punya posisi, bisa memimpin, punya kekuasaan sekecil apapun, hendaklah dia berbuat dalam posisinya itu untuk falyatasaddaq bijahi, beramal, bersedekah dengan posisinya itu. Apalagi aparat, ya, sampai di tingkat desa yang punya kemampuan. Kemarin di Pekalongan ada yang menyampaikan, Ustaz, memang kepemimpinan ini mutlak, ya Pak. Ada Pak RT yang paham Islam. Ketika miras merajalela di sekitar RT-nya itu, ketika pemimpinnya melarang, selesai. Itulah pentingnya kepemimpinan. Tapi ketika nggak punya posisi apa-apa, ya justru yang berkuasa preman-preman itu. Maka kita berupaya dengan ulama-ulama bagaimana mewujudkan kepemimpinan ulama. Jadi waktu di Mataram aparat dari kepolisian, TNI datang semua. Bapak punya tanggung jawab negeri ini. Karena bapaknya punya kekuasaan, ya walaupun kecil apapun. Kalau kita posisi tidak punya kekuasaan, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Kalau kedudukan enggak punya, barang siapa punya ilmu, hendaklah dia berbuat dengan ilmunya. Ilmu enggak punya, mangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Hendaklah berbuat dengan hartanya. Harta, ilmu, kedudukan enggak punya, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Dengan kekuatan, dengan kemampuan tenaganya. Jadi tidak ada kata kondisi seperti ini bukan bagian saya, bukan tugas. Semua ditaunya oleh Allah. Oleh karena itu ya kita harus bagaimana ke depannya seperti apa. Ya. Saya sampaikan Pak, kami Pak dari aparat yang datang, kami ingin mengambil peran ketika kita mengetahui kondisi bank yang semakin hari semakin terpuruk ini, kita ingin mengambil peran sebagaimana Nabi Yusuf mengambil peran untuk mencegah bencana kemanusiaan. Tentu caranya bukan dengan cara raja. Cara Nabi Yusuf yang dibimbing oleh Allah wahyu. Gak salah. Kita ambil bagian yang gak ditangani mereka. Dan masih banyak kesempatan-kesempatan ini. Oleh karena itu sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, para alim ulama, pejabat di tingkat apapun punya tanggung jawab. Ma khumiltum, ditanya oleh Allah. Maka saya dikelilingi dengan tokoh-tokoh itu dalam rangka man asbaha wa malam yahtam bi amril muslimin falaisa min. Barang siapa bangun pagi ya tidak memikirkan kondisi umat berarti dia bukan golongannya. Kita sangat prihatin. Saya sampaikan di Mataram di hadapan aparat-aparat yang datang, Pak, ya, kalau dulu sebelum kemerdekaan umat bangsa ini bersatu. Baik muslim non muslim bersatu. Hari ini diadu domba. Jangankan muslim dan non muslim, sesama muslim aja deh pecah belah hari ini. Hampir semuanya. Ini memprihatinkan. Maka marilah kesempatan di bulan Ramadan ya. Kita taqarrub ila Allah. Karena bagaimanapun juga peran setan terhadap kita, pengaruhnya luar biasa. Jangankan kepada kita. Di dalam surat Al-Had ayat 54, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin idza tamanna ulqis syaitani fi umniyatihi. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu Muhammad
baik Rasul maupun Nabi, idza tamanna, ketika dia punya keinginan, ulqis syaitan fi umniyah, setan nimbrung, mempengaruhi. Fa yasafullah ma yulqis syaitan tsumma yuhkimullahu ayatihi. Allah menyingkirkan, pengaruh setan disingkirkan, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Itu Nabi dan Rasul, apalagi kita. Tidak ada jaminan Allah menghindarkan pengaruh setan. Itu setan yang nggak nampak. Mempengaruhi dalam semua tindakan, keinginan idza tamanna. Ketika Nabi dan Rasul punya keinginan, mereka nimbrung, mempengaruhi. Sehingga hari ini betul-betul kita prihatin ya. Karena perang setan yang luar biasa. Yang demikian itu, lihat ya dalam mayul syaiton fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun. Yang demikian ini fitnah, ujian bagi orang-orang yang hatinya di dalam hatinya ada penyakit. Dalam ayat yang lain ya, kecuali orang-orang yang mukhlis saja kan. Kan di dalam surat Al-A'raf itu ya, 16 itu kan sudah tekad setan seperti itu ya. Ya. Qala fa bima aghwaytani la'u'adan lahum siratal mustaqim. Tsumma la ya'tiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Karena engkau telah memvonis aku, setan ya. Telah menyesatkan aku ya. Pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalan Allah yang lurus. Aku akan duduk dari samping kanan, kiri, depan. Kamu tidak akan mendapatkan hamba-hambamu yang tekad setan seperti itu. Yang demikian itu hanya berpengaruh bagi orang yang hatinya sakit. Tapi orang-orang yang selalu taqarrub ila Allah diselamatkan oleh Allah dari pengaruh setan. Ya. Wa inna dhalimina la fi shiqaqin ba'id ya. Setan itu dalam permusuhan yang sangat ya. Waliya'lam alladziina utul ilma annahul haqqu min rabbihim fa yu'minu bihi fa yusbita lahu bi qulubihim. Ini bagi orang-orang yang beriman, diberi ilmu, yakin itu dari Allah. Dikuatkan hatinya, diselamatkan dari pengaruh setan. Lah hari ini ya, setan betul-betul ya campur tangan setan. Yang ini saya sampaikan supaya kita selamat itu ya. Sebagai penjelasan dari ayat Al-A'raf 16-17 tadi. Kami akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu ya. Samping, kiri, kanan, depan. Indah syaitan kau ada di ibni Adam bi atrofihi. Sesungguhnya setan duduk di jalan-jalan yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah, Bani Adam. Fa'aqa adalahu bi tariqil Islam. Faqala lahu ataslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika wa abaika. Setan ketika orang mau masuk Islam, kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kamu. Kamu tinggalkan. Kemudian bakalah fa'asahu, enggak gubris ini. Fa'aslama, orang ini tetap memeluk Islam. Enggak gubris pengaruh setan itu. Kamu memeluk Islam, wah nanti dikatakan radikal segala macam itu. Orang yang ingin merubah falsafah negara menggunakan Islam. Ocehan-ocehan seperti itu sudah kita sering dengar. Alhamdulillah kita sudah lewat.
Summa qadalahu bi tariqil hijrah. Kemudian ketika orang mau hijrah dihadang oleh setan. Atuhajiru wa tadara ardoka wa sama'aka. Apa kamu akan berhijrah meninggalkan kampung halamanmu? Langitmu ya, kampung halaman gitu. Fa inna ma mislul muhajiru kama salil fars fit taud. Orang yang hijrah itu seperti kuda dalam tali kekang, enggak bebas. Pengaruhnya begitu. Ditakut-takuti begitu. Kamu enggak bebas di negeri orang itu, seperti kuda di dalam tali kekang, enggak bebas, ya. Kemudian Pak Asom, dia enggak gubris, tetap hijrah. Kemudian cuma kok adalahu bitariqil jihad. Setan ketika ada orang berjihad, ya, sudah menjadi muslim, hijrah, pengen jihad. Faqala lahu. Jihad itu al-jihadu jahadan nafs wal mal. Jihad itu mengorbankan diri dan harta. Habis harta. Fayuqatil au yaqtul. Ayuqtal. Imam membunuh atau dibunuh. Fatan kilal manata wa yuqsimal mal. Istrimu jadi janda dinikahi orang lain nanti. Kalau kamu mati begitu. Istrimu jadi janda dinikahi orang lain, hartamu dibagi-bagi. Setan menakut-nakuti seperti itu. Dia enggak ngubris. Tetap jihad. Faqala Rasulullah, "Faman fa'ala dzalik minhum famata kana haqqan Allahu yudkhiluhunna ajalna." Barang siapa bisa berbuat seperti itu, tidak terpengaruh dengan setan, tetap memegang Islam dengan kuat, berhijrah dan berjihad, haqqan Allah sudah menjadi kewajiban. Allah akan memasukkan dia ke surga. Ditembakkan, ya. Bahkan mungkin terlempar dari kudanya, tidak terbunuh jahitan, terus dia mati. Tetap Allah akan memasukkan orang ini ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Itulah pengaruh setan. Sehingga bagaimana kita bisa mengantisipasi? Oleh karena itu, saya sudah ngobrol dengan Dr. Is. Bagaimana kita memperkuat diri kita? Di samping kita harus menjauhi pengaruh-pengaruh setan. Hari ini masif sekali bisikan-bisikan setan. Kemarin waktu saya Zoom, ada tokoh yang mengatakan, hari ini orang melihat Islam itu seperti orang buta meraba-raba gajah itu. Ada yang melangkang belalainya, ada yang melangkang ekornya, ada yang memegang kakinya. Jadi Islam begitu, Islam itu besar gitu. Oh, Islam itu kecil kayak ekor. Enggak, saya enggak setuju. Kemarin waktu ketemu di Bogor, saya enggak setuju. Hari ini orang melek dengan Islam. Tahu Islam. Malah sekarang dipilih-pilih. Mana yang menguntungkan? Kalau ilustrasi orang-orang dahulu itu seperti aliran sungai. Hari ini begitu. Ada sumber mata air mengalir ke sungai, semakin jauh semakin keruh air. Lah orang mengkonsumsi air yang keruh itu dengan teknologi masing-masing, sehingga Islam model seperti itu, model seperti ini. Kalau orang yang cerdik mesti cari sumbernya, ya, yang jernih. Ternyata ketika di sumber mata air ini ternyata juga sudah mulai keruh. Karena apa? Ada badak yang lagi ngobok-ngobok sebenarnya. Ya, badak itu harus kita singkirkan. Ilustrasinya seperti itu. Bagaimana kita? Oleh karena itu, di samping kita
Harus hati-hati, kesempatan kita takarrub kepada Allah, doa kita mustajabah. Kemarin ada ulama yang diminta untuk memberikan arahan kepada ex-napiter. Kalau masalah yang besar-besar ini kita sepele-sepele, masalah makanan segala. Maka ketika kita punya cita-cita yang tinggi, seolah-olah heroik sekali. Tapi ketika dalam muamalah sehari-hari, di situ persoalannya. Persoalannya di situ. Kita sehingga renggang hubungan kita dengan sesama ikhwan, sesama muslim, ya. Saling curiga. Karena sikap kita ya. Maka bagaimana kita menjemput rahmat Allah? Di dalam surat An-Nisa 159. Fabima rahmati minallah lintalahu. Hanya karena rahmat Tuhan, wahai Muhammad, kamu bersikap lunak kepada mereka. Wa in kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Kalau kamu bersifat kasar, hatimu keras, mereka akan nyingkir dari kamu. Kemarin kita begitu, Pak. Berinteraksi dengan umat itu sudah begitu. Dengan kata-kata kita, dengan semboyan kita, hati kita keras. Makanya mereka kita dijauhi dari umat. Ada orang ketika dijauhi, justru itu benar karena gerobak. Mereka dijauhi umat karena terasing, itu benar. Rasulullah mengatakan begitu. Islam itu asing, nanti pengikutnya juga di kemudian hari juga asing. Dia tidak menilai muhasabah, kenapa kamu dikucilkan oleh umat. Bukan muhasabah seperti itu. Seolah-olah sikapnya benar. Lanfatu min khawlik. Ya. Wa'fu anhum. Ya. Maafkan mereka. Karena manusia itu tidak ada yang tadi disebutkan oleh Pak Yai tadi, tidak ada yang innal insana makhlul khata' wal tempatnya salah. Karena mungkin ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Maafkan aja. Wastaghfir lahum. Kalau sudah terlanjur berbuat salah, mintakan ampun. Jadi kepedulian kita sesama muslim itu harus begitu. Wastaghfir lahum. Wasawirhum bil ajak musyawarah. Ayo kondisi umat seperti ini aja musyawarah. Kalau orang diajak musyawarah itu berarti dia dipercaya untuk sama-sama mengatasi persoalan umat. Makanya waktu saya ke Lampung ditanya, saya sampaikan ayat ini. Ustaz, gimana membangun militansi? Saya sampaikan begini, ayat ini. Banyak. Fa idza azamta fatawakal. Jadi kita menumbuhkan kesadaran umat ini untuk bersyariah, bukan doktrin. Maka ayat ini kalau antum baca di Ibnu Katsir, ya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ya, kalau seandainya engkau mengarungi lautan yang dalam, kami akan bersama Anda mengikuti Rasulullah mengarungi lautan. Kalau akan berjalan di tengah kegelapan malam di Barkil Himat, suatu lembah yang gelap gulita, kami akan mengikuti. Kami tidak akan berkata sebagaimana kaum Musa kepada Musa. Kami tidak akan berkata sebagaimana Musa kepada Musa, berangkatlah kamu berjuang bersama Rohmu. Kami akan duduk tinggal di tempat. Tidak. Kami akan mengatakan tetap bersama kamu. Itu menumbuhkan simpati seperti itu. Kalau saya mau istirahat dulu, jam 10 saya istirahat. Tidak usah. Lanjut aja. Ini tanya jawab ya. Jam 10 gitu ya. Maksudnya saya berhenti dulu jam 10, baru kita tanya jawab, nanti saya lanjut lagi.
Enggak usah Iya, langsung. Ustaz. Oh, langsung sekali. Ini kita akhiri ya. Ya. Oleh karena itu, ya kita harus jaga hati kita, ucapan kita, karena setan itu selalu mengambil celah. Wa kulli ibadiya yaqulu lati hiya ahsan. Katakan kepada Muhammad, kepada hamba-Ku, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang paling baik. Inna syaitan yanja'u bainakum. Inna syaitan kana lil insani aduwwan. Perkataan yang paling baik saja, ya, di dalam surat 17 53. Setan masih mengadu domba. Bagaimana kalau kata-kata ini levelnya turun kepada yang baik, justru memberi peluang lebih besar kepada setan. Apalagi kata-kata yang menyakitkan hati, kata-kata yang kotor. Maka dalam ucapan kita jaga. Banyak di tempat ya. Di tempat-tempat lain itu kita tersinggung, retak hubungan kita gara-gara sindiran-sindiran kita, gitu. Celotehan kita, kan begitu. Oleh karena itu, mari ya, kita menjemput bola rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersikap lembut. Kalau ada kekurangan dari sama mukmin, jangan dijadikan dibully habis-habisan. Kita terang. Karena kita saking semangatnya, kita kadang-kadang lupa diri, merasa paling benar. Jangan seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita ya siap berinteraksi dengan umat, ya kita harus menjaga sikap dan perilaku kita. Stressing saya di Targhib Ramadan ini, ya, karena kesempatan emas taqarrub ilallah, doa kita mustajabah, ya. Kemudian kita banyak rahmat Allah dibukakan selebar-lebarnya. Mari kita hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah kita lakukan, supaya puasa kita nggak sia-sia. Sudah capek-capek nahan diri nggak makan minum seharian, ternyata kemudian kita mau peduli dengan kondisi ini. Kita ingin mengambil peran bagaimana ya kaum muslimin di negeri ini bisa jauh dari adab Allah. Allah memberikan jaminan kepada kita semua bahwa ketika kita betul-betul serius di dalam memegang teguh syariat ini, tidak akan bisa memberikan mudarat orang-orang yang menyelisih kita. Di dalam surat Al-Maidah ayat 105 yang sering saya sampaikan itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dola idah tadaitum. Hei orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kamu pada dirimu sendiri. Ayat ini sempat menjadi polemik di antara sahabat. Abu Bakar ketika keluar mendengar polemik di antara sahabat. Kalau alaikum anfusakum, sudahlah, kita nggak mau peduli dengan umat. Yang penting kita meningkatkan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah, nggak mau peduli. Nggak mau peduli dengan kondisi umat. Kamu jangan membuat kebohongan terhadap ayat ini. Alaikum anfusakum ditanggapi oleh sahabat seolah-olah kita konsentrasi aja ibadah kepada Allah, nggak mau peduli dengan. Maka Abu Salabah, seorang sahabat, saya pernah bertanya kepada ahlinya, orang yang sosok manusia yang paling paham dengan ayat ini. Alaikum anfusakum, ternyata ketika sahabat ini, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, maksudnya bagaimana Rasulullah? Rasul menjawab, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya.
idza ra'aita syuhan muta'an wa dunyan musaratan wa tabaan mutabaan wa dunyan musaratan wa ijabu ra'yi bi ra'yihi alaikum bi khasatikum. Kalau kamu nanti melihat hawa nafsu diperturutkan, ya, bakhil diikuti dan dunia diutamakan, hendaklah kamu konsentrasi pada ini. Alaikum bi khasatikum. Tetap tugas amar ma'ruf nahi munkar kita tetap lakukan, karena itu ciri kuntum khaira umat ukhrijat linnas. Karena udah orang laut dengan hawa nafsu, ya. Maksudnya begitu. Jadi umat Islam tidak boleh meninggalkan tugas-tugas pokok dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Tapi juga ada catatan. Kata Jusgi dengan tokoh-tokoh sudah amar ma'ruf nahi munkar bisa-bisa. Enggak. Ibnu Qayyim mengatakan Allah mensyariatkan umat Islam itu, Allah dan Rasulnya mensyariatkan, ya. Tetap amar ma'ruf nahi munkar tapi terukur. Rasulullah tidak mampu merubah keadaan Mekah sehingga hijrah. Jangan sampai yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ketika dia melakukan tidak terukur malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Karena syariat Islam menurut Ibnu Taimiyah mendatangkan maslahat. Syariat Islam itu mendatangkan maslahat. Meminimalisir mafsadah. Kalau ada dua kebaikan, maslahat ini yang diambil maslahat yang lebih besar. Ketika mafsadah dua mafsadah yang dipilih mafsadah yang paling kecil. Itu prinsip syariat Islam seperti itu. Maka kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar justru mendatangkan kemungkaran yang besar, kata Ibnu Qayyim, justru di situ sumber kerusakan. Bukan kita berarti dia. Tetap kita lakukan terukur. Tidak boleh dalam amar ma'ruf nahi munkar nyaci maki seseorang, ya, pribadinya dicaci maki. Coba antum dengar ya. Kalau ketemu Jokowi pelorono celono nih gitu, jangan-jangan dia boleh begitu. Menghina fisik seseorang tidak boleh begitu, tidak boleh. Kalau kedaliman umum aja. Jangan sampai menghina orangnya. Tidak boleh. Menimbulkan kemungkaran. Maka layan dorukum mandola idah, tidak akan bisa memberikan mudarat orang yang sesat di antara kalian. Ya. Idah tanda itu ketika kamu pegang teguh kepada petunjuk. Jaminan Allah seperti ini kadang-kadang umat Islam masih ragu. Gak yakin dengan jaminan Allah seperti itu. Persisnya idah ketika kamu dalam petunjuk Allah. Dan sekarang banyak orang sudah janji-janji Allah seperti ini, ya, tidak diyakini oleh kaum muslim. Alhamdulillah sudah istirahat bentar. Mari kita lanjutkan. Jadi harapan kita, ya, kita betul-betul konsentrasi memanfaatkan bulan Ramadan untuk taqarrub ilallah, menjauhi bisikan-bisikan syaitan, ya. Dan kita tetap peduli, ya, peduli dengan kondisi umat yang seperti ini. Dan masing-masing oleh Allah diberi beban, ya, sesuai dengan posisinya sendiri-sendiri. Artinya ketika kita punya kesadaran seperti itu, berarti kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka kita sungguh-sungguh wajahidu fillahi haqqa jihadi. Surat Al-Had ayat 78. Hendaklah kita bersiap sungguh-sungguh, berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin dan terutama negeri yang diberkahi oleh Allah. Wastabakum, Allah memilih kalian. Kalau sudah orang dipilih oleh Allah itu orang yang luar biasa.
Kita dulu udah melalui berbagai cara yang belasan tahun kita taklim alih-alihnya Allah menggiring. Kita membentuk tandem ya dalam rangka iqamatuddin dengan wasilah ini. Berarti buat apa Allah telah memilih kalian. Terutama kaum muslimin dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena kuntum khaira ummatin pilihan Allah. Lah kalau sudah menjadi pilihan Allah, jangan kita sampai bersikap justru mendegradasi diri kita, nggak layak dipilih. Jadi manusia akhir bukan pilihan Allah. Begitu. Tidak sembarangan ya kita dipilih Allah itu. Tapi pelan-pelan dalam kurun waktu tertentu bertahun-tahun akhirnya ya, banyak yang futur, tidak semangat lagi. Akhirnya sikapnya justru mendegradasi dirinya sendiri, ya, membusukkan dirinya sendiri, nggak layak dipilih. Naudzubillah, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan dalam din ini kesulitan, enggak. Ketika dituntut kita berjihad dengan sungguh-sungguh, jangan dikonotasikan jihad terus kemudian kalau di medan jihad memang pakai senjata. Sungguh-sungguh memperbaiki umat ini. Dan itu tidak sembarang orang dipilih oleh Allah punya kesadaran seperti itu. Dan tidak ada dalam din itu kesulitan. Karena din Islam itu sesuai fitratullah, fataronnasa sesuai dengan fitrah. Allah membuat aturan itu sudah terukur. Kemarin ada laporan ketika bayan itu, wah, jamaah ngasih makan aja, ngapain kita datang? Nenes saya mendengar seperti itu. Ya salah itu mau apa begitu? Terukur. Infak, sodako, puasa sudah terukur. Tidak mungkin Allah membuat syariat yang enggak terukur, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh hambanya yang terukur. Tidak berat. Kalau infak nggak bisa banyak, ya sesuai persentasinya. Nggak ada kesulitan begitu. Tinggal kita mau apa tidak. Oleh karena itu, ya lanjutan saya nggak bahas ya bahwa kamu muslimin, dia adalah menamakan kamu sebagai muslim dari dulu sampai sekarang. Min qablu wa fi hada. Orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Maka orang-orang pilihan ini betul-betul orang yang memang diberikan oleh Allah kelapangan di dalam melaksanakan al-Islam itu. Di surat Al-An'am 125. Mungkin sudah tahunan ini saya ulang lagi. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah memberi petunjuk beringin dan memberi petunjuk kepada seseorang, yasrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya untuk melaksanakan Islam. Menerima Islam itu gampang, enteng gitu loh. Itu kalau Allah mengendaki seseorang itu mendapat petunjuk. Cirinya seperti itu. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah yasrah sadrahu? Bagaimana ya Rasulullah Allah melapangkan dada seseorang? Wa hal lidzalika alamatun. Apakah orang yang
Kata Rasulullah, yudkhilu fihin nura fayan fasika. Orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam itu oleh Allah dimasukkan di dalam dadanya itu cahaya. Yudkhilu fihin nura fayan fasika, sehingga dia lapang. Bahal tidak alamatun. Sahabat masih nggak terima lagi. Apakah orang yang sudah dimasukkan dalam dadanya menerima Islam sehingga lapang itu ada tanda-tandanya? Kan nggak tahu kita. Itu barang gaib. Ciri pertama, ya, at-tajafa'an daril ghurur. Dia menjauhkan diri dari kehidupan yang menipu, kehidupan dunia. Menjauhkan dari kehidupan yang menipu. Kehidupan dunia mata'ul ghurur. Jadi betul-betul ini melaksanakan Islam itu ya hanya untuk lillahi ta'ala. Berkorban untuk Islam. Itu ciri yang pertama. At-tajafa an daril ghurur wal inabatu ila daril khurud. Dan dia kembali konsentrasi kepada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat ini bisa kita capai prestasi kita di dunia. Ya, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat. Orang sekarang terbalik. Ibtigo yang sungguh-sungguh dunianya, akhiratnya asal-asal. Carilah kehidupanmu di akhirat, cari dengan ibtigo kalimatnya. Kalau enggak kamu cari, kamu enggak akan dapat. Walatan sana bisa kemunat dunia Al-Qasas ya, Al-Qasas 77 ada jawaban. Dunia jangan kamu lupakan, sekedar enggak lupa kewajiban itu. Konsentrasi adalah kehidupan akhirat. Ciri yang ketiga, wal istidadul maut qabla an yijal maut. Siap-siap menghadapi kematian sebelum ajal itu dah. Betul-betul kita persiapkan diri kita. Apalagi yang sudah umur saya sudah kepala 7. Siap-siap menghadap Allah aja. Betul-betul siap. Mudah-mudahan dengan kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Itu cirinya begitu. Maka aman sarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nuri min rabbih fa wailul lisyaitil qulubur tidak sama orang yang diberi cahaya oleh Allah dalam nur dalam hatinya dengan orang-orang yang hatinya kesat. Dalam surat 39 ayat 22. Ya sama. Karakternya, penampilannya begitu. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari mungkin yang ingin saya sampaikan terakhir, ya. Bagaimana kita menjemput bola rahmat Allah, mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini. Sebab bagaimanapun juga, ya, Allah sangat menyayangi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat cinta ya, kepada orang-orang yang berjuang dalam shaf yang kokoh. Kalau seperti bangunan itu tidak boleh ada rasa menonjolkan diri punya peran paling penting. Soalnya begitu, ya. Bangunan terdiri unsur semen, batu, pasir. Tidak boleh saling menonjolkan diri. Aku paling berperan. Tidak. Semua kerjasama. Sofan ke anam bunyan. Bahkan, ya, Innallaha yuhibbu ma yasbutu fil jihad wa yajamu makanahu kabusutil bunyan. Sesungguhnya Allah sangat cinta orang-orang yang teguh,
yasbutu fil jihad wa yalzamu makanahu, dan menepati makomnya masing-masing. Ada bidang tarbiyah, iklan, dalam posnya masing-masing kuat. Bagaikan ya seperti kuatnya kokohnya satu bangunan. Itu begitu. Oleh karena itu nanti ya. Mudah-mudahan kita termasuk. Yati min afna'il nas wa nawazi'ul qabail qaumun lam tatasilu bainahum arhamahum mutaraqibah. Nanti ada kadang sekelompok orang datang dari berbagai suku, tidak ada hubungan kekerabatan, datang berbondong-bondong. Tahabuna fillah wa tasawfuna fillah. Mereka saling mencintai karena Allah, berada dalam satu shop yang kuat. Yada'allahu lahum yaumal qiyamah mana biramin nur. Oleh karena Allah menyediakan bagi mereka yang cinta karena Allah berjuang dalam satu shop dengan mimbar-mimbar dari cahaya. Fayadrisuhum alaiha. Kemudian orang ini didudukkan di dalam mimbar-mimbar yang indah seperti itu. Yabja'un nas wala yabja'un. Di hari berbangkit manusia dalam keadaan goncang takut, mereka sama sekali tidak merasakan ketakutan. Karena berada di dalam mimbar yang disediakan oleh Allah. Alladzina khala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wa hum auliya Allah ya. Mereka itulah kekasih-kekasih Allah. Alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Karena cinta kepada Allah. Namun di dalam hadis itu, ainal mutakhabbuna fiyya? Mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah? Aku akan lindungi di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah. Maka kita mengatakan, tidak ada tendensi apapun, ya. Tidak ada kepentingan apapun, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis lebih jelas lagi, ya. Allah berkata, Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutakhabbina fiyya wal mutazalina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, bermajelis karena aku, saling menziarahi karena aku, untuk tolong. Itu Allah mewajibkan dirinya kecintaannya bagi mereka. Ya. Alangkah indahnya kalau hari ini kita bisa mewujudkan anak-anak Rasulullah seperti itu. Ya. 5 menit lagi, ya. Silakan. Ya. Dengan seperti itu ada gambaran bahwa kita mudah-mudahan orang yang termasuk ditolong oleh Allah. Karena saya banyak bergaul dengan tokoh-tokoh, pokoknya hanya pertolongan Allah saja. Konkretnya seperti apa? Ini kuncinya. Bagaimana supaya pertolongan Allah, jaminan Allah ini betul-betul kita yakini. Di dalam surat Ibrahim ayat 13 sampai 15. Sudah sering saya ceritakan kepada dokter. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw ta'uduna fi millatina. Orang kafir berkata kepada rasul-rasul dan pengikutnya, benar-benar dan sungguh-sungguh kami akan usir kalian. Lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina, atau kalian murtad kembali kepada milah. Maka lam nun taukid sakilah, sungguh-sungguh dan benar-benar kami akan usir, dimarginalkan. Kemarin ketemu waktu ada tokoh-tokoh di Malang ketemu, Ustaz, data antum itu valid dah? Kok sekarang sudah ada 15 juta tenaga asing yang datang di Indonesia. Jangan antum nakut-nakuti umat lah. Ini valid. Kita akan dimarginalkan.
Fa'auha rabbuhum ilaihim. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Rasul dan pengikut-pengikutnya. Lanuhlikan nadzalimin walanusqina lamunal ardo min ba'di. Sungguh kami akan hancurkan kedaliman, ya. Dan kami tempatkan kamu berkuasa sesudah mereka berkuasa. Ini janji Allah. Tinggal kita yakin apa enggak. Dzalika. Janji Allah seperti itu liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaf. Janji Allah yang demikian ini bagi orang yang takut akan maqamku. Rabbul alamin. Manhaj hidupnya Islam ya'lu wa la yula alaih. Cuma sekarang banyak orang yang ragu. Apa bisa kita berjuang dengan Islam? Bisa menang? Banyak orang ragu. Wa ma qadarullah haqqal qadari in qalu liqaumin ma najallahu ala basari min syai. Surat 6 ayat 91. Mereka tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa untuk manusia, seolah manusia itu boleh bebas. Ayatnya selanjutnya, siapakah yang menurunkan kitab kepada Musa? Kamu jadikan ayat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang tidak ada artinya. Itu bentuk tidak hormatnya kepada Allah. Mungkin surat 6, surat 1 ya? Iya. Ya? Betul. Surat 6, 9. Mereka tidak ya. Mereka tidak menghormati. Maka janji Allah kedaliman akan dihentikan dan kalian akan diberi kekuasaan. Mereka sudah berkuasa bagi orang yang pertama ini. Yang betul-betul yakin menghormati Allah. Wa khafa wa'id. Ini saya sampaikan di mana-mana itu ketika saya keliling. Takut akan ancamanku, azabku. Kalau adab bagi orang-orang maksiat, ya itu bencana Semeru segala macam. Tapi bencana bagi umat apa? Wal qadiru ala ayab asa alaikum adaban min fawqikum au min tahti arjulikum au yulbisakum syi'an wa yudikakum ba'daban. 68. Dialah Allah yang mampu mendatangkan adab dari atas, adab dari bawah, dan yang mencampur adukkan kalian dalam golongan-golongan supaya kalian bisa merasakan betapa dahsyatnya perpecahan itu. Berarti perpecahan itu adab. Kalau adab dari atas itu bisa meletusnya Gunung Semeru segala macam, atau banjir bandang dari bawah. Kalau saya bisa menawarkan adab dari atas itu pemimpin yang bobrok, yang zalim, atau masyarakat yang sudah diatur, itu juga adab. Tapi yang paling parah adalah perpecahan umat, itu adab. Ini banyak tidak disadar. Ketika saya di Pekanbaru, ada seorang dokter yang kritis, tidak mungkin Rasulullah doa aja ditolak kok, mau mempersatukan umat. Ustaz Abdullah Imawan jawab, ya kita berupaya untuk menyatukan umat. Rasul doa aja ditolak. Akhirnya saya jawab begini, ya memang bersatu itu perintah Allah. Wa tasimu bihablillahi jami wala tafar. Itu perintah Allah. Walau sa'allahu la ja'alna ummatan wahida wa majalu yazaluna mukhtalif. Kalau Allah menghendaki umat ini bersatu, semua agama Islam, umat Islam tidak kontok-kontokan bisa saja. Wa ma yazaluna mukhtalifin. Karena karakter manusia itu suka berpecah belah. Jadi kalau doa Rasulullah dikabulkan, itu menyalahi fitrah manusia yang suka berpecah. Illa man rahimah, kecuali orang yang dirahmati Allah saja. Gitu. Oleh karena itu kalau kita berupaya untuk menyatu, bersatu, itu indikasi bahwa kita dirahmati oleh Allah. Karena kita perintah Allah untuk bersatu. Coba, betapa senangnya Rasulullah bertemu kita nanti insya Allah.
doanya tidak dikabulkan, tapi umatnya bisa mewujudkan persatuan. Ini yang harus kita hindari. Umat harus kita terapi untuk mendatangkan pertolongan Allah. Janji Allah seperti itu, kedoliman akan hancur. Dan katanya Nabi beri kekuasaan dengan pertama menghormati Allah. Islam pakai jalan. Menghindari perpecahan akan ada. Kemudian dua hal ini tidak boleh menjadi andalan kita. Seolah-olah dengan doa wastaftahu tetap mengharapkan doa untuk memperoleh kemenangan kepada Allah. Nah ini kita bisa libatkan masyarakat luas dengan istighosah, doa bersama supaya kedaliman ini dihentikan oleh Allah dan kita mendapatkan kemenangan. Berdoa. Jangan berpikir seperti Qarun. Ya. Umat Islam Mekah segala macam seolah-olah prestasi kami. Benar. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kalau kita sudah bisa mengkondisikan layak kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, sekali lagi marilah kesempatan bulan Ramadan kita manfaatkan benar-benar taqarrub ila Allah, berdoa untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita dan bangsa kita. Kemudian kita tidak egois, ya menyebut rahmat Allah, menyebut mahabbah Allah dengan cara-cara seperti apa yang sudah saya terangkan. Mungkin cukup 10:30 kita adakan ya mungkin tanya jawab terserah.